Jack TV News, dari data menjadi berita, tajam, aktual, dan berimbang. Dalam rangka mendampingi Bapak Kapolri, cek pelaksanaan arus balik. Alhamdulillah arus mudik sudah selesai, sehingga Bapak Kapolri konsen memastikan bahwa arus balik ini bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu, strategi daripada cara bertindak, Bapak Kapolri menekankan bahwa ada penambahan penebalan personil agar supaya arus balik ini berjalan dengan baik dan duta-duta arus balik ini bisa terlindungi. Baik itu personil dari Sabara, personil dari fungsi lain, terutama fungsi lalu lintas, termasuk juga Bapak Kapolri memerintahkan pergelaran sarana dan prasarana. Jadi kendaraan-kendaraan dinas, baik yang ada di jalan tol, baik yang di jalan arteri, termasuk juga tempat-tempat tujuan wisata. Maka dari itu, saya sebagai Kakor Lantas dalam rangka mengantisipasi arus balik, tentunya ada beberapa skenario yang sudah kami rumuskan. Tentunya ini kerjasama dengan stakeholder, termasuk Jasa Marga, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah rekayasa lalu lintas. Jadi belajar daripada arus mudik, tentunya arus balik ini situasinya beda. Karena teman-teman kita yang balik ini kondisinya mungkin sudah lelah, sudah capek, kondisi psikisnya beda. Maka dari itu, untuk memecah arus, untuk mengatur arus, Korlantas Polri dengan jajaran sepakat untuk melakukan rekayasa bertahap. Tahap pertama adalah tentunya alih arus, baik itu di jalan tol dan non-tol. Yang kedua adalah kontraflow. Kontraflow itu diberlakukan dari kilometer 70 sampai 47 sampai 36. Kontraflow berapa lajur? Hari ini, malam ini kontraflow 2 lajur. Karena bangkitan arus sudah nampak mulai kemarin sore. Jadi mulai tanggal 3, Korlantas Polri sudah melakukan one way lokal arus balik. Ya, jangan salah ya. One way lokal arus balik dari kilometer 188 sampai kilometer 70. Itu tahap pertama. Tanggal 4 melakukan lagi ketika bangkitan arus cukup tinggi, kita dapat laporan dari Dirlantas Jawa Tengah, ada bangkitan cukup tinggi, kami perpanjang lagi one way lokal arah balik, arus balik, itu dari kilometer 219 sampai ke 70. Sehingga 70 yang ke arah Jakarta masih kita berlakukan kontraflow. Kontraflow itu ada indikatornya, termasuk juga indikator-indikator atau parameter untuk melakukan cara bertindak arus balik one way, itu juga ada parameternya. Maka dari itu malam ini kami dapat laporan dari Pak Dirlantas, one way lokal arus balik diperpanjang lagi. Nanti Pak Dirlantas yang menjelaskan kondisinya. Yang jelas Pak Kapolri berpesan kepada kita semuanya agar betul-betul melayani masyarakat yang sedang mudik, karena operasi ketupat itu adalah operasi kemanusiaan, yang paling terpenting itu adalah aman dan selamat. Dengan tagline Bapak Kapolri bahwa mudik aman, keluarga nyaman, balik juga aman, tentunya selamat sampai tujuan. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin Pak Dirlantas bisa menyampaikan proyeksi arus mudik sama arus balik itu beda ya. Proyeksi arus balik itu 2,2 juta. Hari ini diperkirakan sudah hampir 40 atau 41% yang sudah mengarah ke Jakarta. Maka dari itu 60% tentunya akan dibagi di tanggal 5, 6, 7, 8. Ini sudah kita persiapkan karena memang kehadiran Bapak Kapolri ke Jawa Tengah akan memberangkatkan play-off arus balik. Jadi one way nasional arus balik nanti pada tanggal 6, kurang lebih jam 9 di Kali Kangkung. Tanggal 6 kan hari Minggu, besok kan baru hari Sabtu. Jadi beliau akan memantau di wilayah Jawa Tengah. Satu lagi rekan-rekan yang perlu saya sampaikan bahwa tol fungsional yang dari Cipularang yang mestinya crossingnya di 66, arus balik dari Bandung sudah dialihkan melewati Japek 2
Selatan. Itu sudah dilakukan uji coba dan tadi siang sudah diberlakukan. Dan malam ini kita tutup karena arusnya tidak terlalu tinggi. Mungkin besok pagi akan kita buka lagi dari Sadang menuju ke Cibatu, terus nanti keluarnya di Mekarta di kilometer 34 yang rekan-rekan sudah tahu. Oleh sebab itu kami berharap untuk rekan-rekan yang dari Jawa Barat untuk kembali ke Jakarta, silakan nanti menggunakan tol fungsional Capek 2 Selatan. Karena kondisi arus balik itu beda, mungkin sudah capek dan lain sebagainya, perjalanannya jauh, sudah selesai lebaran, sudah selesai ke wisata, Bapak Kapolri menghendaki sepanjang jalan itu ada siaga anggota, baik itu dari lalu lintas, dari Sabara, termasuk di ruas-ruas arteri, tempat-tempat yang wisata itu dipertebal kekuatannya, termasuk juga peredaran sarana prasarana. Baik itu roda 2 patroli dan roda 4 untuk patroli. Hampir semua merata ya, kita ada anomali ya. Karena kebijakan pemerintah dari awal itu bagus, work from anywhere. Artinya pada saat arus balik, arus mudik itu ada terurai. Termasuk juga ada surat edaran Menteri Menpan nomor 3 2025 menyatakan bahwa hari kerja nanti ada tanggal 8. Maka dari itu arus balik itu tentunya nanti di tanggal 5, 6, 7 ini harus kita distribusikan ke Jakarta.